Menyapa Anda kembali di masih program Bible Everyday tentunya. Dan hari ini kita akan pelajari bersama-sama Wahyu pasal yang ketiga. Ini pesan yang harus disampaikan Rasul Yohanes kepada jemaat di Sardis, kepada jemaat di Philadelphia, dan kepada jemaat di Laodikia. Saya akan mengajak kita belajar tentang pesan yang disampaikan kepada jemaat di Laodikia. Apa pesan Tuhan untuk jemaat ini? Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Tuhan tahu pekerjaan daripada jemaat Laodikia. Berarti jemaat Laodikia secara lahiriah tetap berdoa, tetap beribadah, tetap melayani, bahkan tetap mengabarkan Injil, bahkan tahu penderitaan yang mereka alami. Karena Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Namun, apa yang mereka lakukan sesungguhnya serba tanggung. Bahasa Tuhan adalah panas tidak, dingin tidak, suam-suam, hangat-hangat. Mereka tidak total, mereka tidak all out, mereka setengah-setengah. Mereka ini tanggung. Padahal yang Tuhan mau, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan dengan setengah hatimu, dengan segenap akal budimu, bukan dengan separuh akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Segenap, bukan setengah, bukan separuh. Masalah jemaat Laodikia adalah mengasihi Tuhan, tapi separuh saja kasihnya. Jika kasihnya kepada Tuhan hanya separuh, hanya setengah, kemana yang setengah? Bisa saja yang setengah untuk dirinya, yang setengah dia berikan kepada dunia. Jadi sekalipun secara lahiriah tetap Kristen, tetap beribadah, tetap pelayanan, tapi Tuhan mau bahwa kita harus menyerahkan hidup kita secara utuh, secara bulat kepada Tuhan. Jika tidak, maka Alkitab menulis Tuhan tidak berkenan. Tuhan akan memuntahkan itu daripadanya. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita semuanya kembali melihat kekristenan kita. Bagaimana kita dengan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah setengah-setengah mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang total. Dengan kasih yang penuh. Tidak disisakan sedikit pun juga. Kematian Yesus di atas kayu salib itu menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang total. Jika Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang total, bukan kasih yang tanggung, dengan kasih yang sepenuh, bukan dengan kasih yang setengah-setengah, bagaimana mungkin kita membalas kasih Tuhan yang begitu mahal, yang begitu tak terhitung itu, dengan kasih yang masih setengah-setengah? Kita panas tidak, dingin juga tidak. Kita main aman, kita main di dua perahu. Kaki yang satu, kita berada di satu perahu, kaki yang lain di perahu yang lain. Kita Tuhan iya, tapi dunia juga iya. Di satu kaki kita rohani, tapi di satu kaki kita duniawi. Di satu kaki kita mau melakukan keinginan roh, tapi di satu kaki kita juga ingin melakukan keinginan daging, karena itu menyenangkan kita secara daging. Yang seperti ini Tuhan tidak mau. Tuhan maunya utuh. Tuhan maunya segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Semuanya kita beri untuk Tuhan. Yang paling tahu tentu saja saudara dan saya. Apakah selama ini kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang utuh, atau kasih kita terbagi? Sebab semuanya juga tahu, tidak ada orang yang mau dikasihi dengan kasih yang terbagi.
suami istri, tentu saja kita berharap pasangan kita mengasihi kita dengan kasih yang utuh. Tidak mau kasih itu dibagi kepada yang lain. Demikian juga halnya Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang utuh. Kita pun harus mengasihi dengan utuh. Jangan kita panas tidak, dingin tidak. Jangan kita suap-suap. Tapi mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati.